Di sebuah kota kecil di pesisir Sulawesi Selatan, Parepare, pada tanggal 25 Juni 1936, lahirlah seorang bayi yang kelak akan memimpin bangsa Indonesia di masa krisis. Namanya adalah Bakhruddin Yusuf Habibie, atau lebih dikenal sebagai dengan B.J. Habibie. Sejak kecil, Habibie sudah menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Ia sering membongkar mainan untuk mengetahui cara kerjanya. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie adalah seorang ahli pertanian, sementara ibunya yaitu R.A. Tuti Marini Puspowardojo adalah perempuan Jawa yang cerdas dan tegas. Masa kecil Habibie tidak selalu indah. Di usia yang ke-14 tahun, ia kehilangan ayahnya. Peristiwa itu menjadi pukulan berat, namun justru memacu tekadnya untuk belajar lebih giat. Ibunya mengajarkan nilai-nilai kemandirian dan pendidikan sebagai jalan menuju masa depan. Habibie menempuh pendidikan menengah di Bandung. Ia masa SMA ketertarikannya pada dunia teknologi, khususnya pesawat terbang. Semakin menguat cita-cita ia terbentuk ketika ia sering melihat pesawat terbang di langit dan bertanya dalam hati, bagaimana mesin itu bisa terbang? Setelah lulus SMA, Habibie melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung, sekarang ITB. Namun, semangatnya untuk belajar membuat mengambil keputusan besar. Berangkat ke Jerman Barat pada tahun 1955 untuk belajar teknik penerbangan di RWHTH Aachen. Di sana, Habibie menempuh kehidupan yang keras. Dengan dana beasiswa terbatas, ia harus membagi waktu antara belajar dan bekerja sambilan. Ia tidak punya prinsip, hanya dengan ilmu pengetahuan dan iman, bangsa ini bisa maju. Prinsip itu menjadi motivasi utamanya. Di Jerman, Habibie bukan hanya belajar, ia menorehkan prestasi gemilang, gelar diplom insinyur. Diraihnya hanya dalam waktu 3,5 tahun, lebih cepat dari rata-rata mahasiswa. Ia kemudian melanjutkan program doktor, lagi-lagi dengan prestasi yang sangat luar biasa. Karirnya melejit ketika ia bekerja di industri penerbangan di Jerman, Messerschmitt Bölkow Blauen atau MBB. Di sana ia memegang peran penting dalam pengembangan struktur pesawat. Karya tekniknya dikenal sebagai teori Habibie yang mengubah cara dunia memandang keratekan pada pesawat. Ia dijuluki sebagai Mr. Crash. Meski sudah sukses di luar negeri, Habibie tak melupakan tanah air. Pada awal 1970-an, Presiden Soeharto memanggilnya pulang untuk membangun industri strategi Indonesia. Habibie pulang, meninggalkan kenyamanan karir internasional demi cita-cita membawa Indonesia lepas landas. Ia memimpin proyek ambius, membuat pesawat sendiri. Dari sinilah lahir PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN di Bandung, yang melahirkan pesawat N250 Gatot Kaca, pesawat penumpang modern pertama buatan Indonesia. Karir Habibie pada politik dimulai ketika ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1978. Selama 20 tahun ia menjabat, ia juga dikenal sebagai sosok yang visioner, meski kadang dianggap terlalu idealis. Pada tahun 1998, ketika krisis moneter mengguncang Indonesia, Soeharto menunjuk Habibie sebagai wakil presiden. Tak disangka, hanya berselang 2 bulan, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri di tengah gelombang reformasi. Secara konstitusional, B.J. Habibie naik menjadi presiden ketiga Republik Indonesia. Habibie memimpin di masa yang sangat sulit. Ekonomi hancur, kepercayaan publik terhadap pemerintah anjlok, dan tuntutan reformasi membahana. Dalam waktu singkat, ia membuat sebuah keputusan penting, yaitu membebaskan tahanan politik, mencabut pembatasan kebebasan pers,
menyusun undang-undang partai politik, dan juga mempercepat pemilu yang demokratis pada tahun 1999. Namun, keputusan yang paling kontroversial adalah memberikan opsi referendum bagi Timor Leste. Hasilnya, Timor Timur memilih merdeka. Keputusan ini membuat posisinya diperdebatkan. Dan pada Oktober 1999, ia memilih tidak mencalonkan diri kembali. Selepas dari jabatan presiden, Habibie kembali dunia pendidikan dan teknologi. Ia mendirikan Habibie Center untuk memajukan demokrasi, HAM, dan teknologi di Indonesia. Ia sering mengisi kuliah umum, membagikan motivasi kepada generasi muda. Jadilah pribadi yang berani bermimpi, bekerja keras dan tidak takut gagal. Masa depan bangsa dan di tangan anak-anak muda yang berilmu dan berakhlak. Motivasi terbesar B.J. Habibie bukanlah kekuasaan atau kekayaan, melainkan membuktikan bahwa anak bangsa bisa berdiri sejajar dengan bangsa lain. Baginya, Indonesia hanya bisa maju jika masyarakat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai iman. Habibie wafat pada 11 September 2019 di Jakarta. Namun, warisannya baik berupa gagasan, industri, maupun semangat pantang menyerah akan selalu dikenang. Dari Parapare hingga istana, dari ruang laboratorium hingga ruang sidang kenegaraan, B.J. Habibie telah menorehkan jejak sejarah sebagai ilmuwan, teknokrat, dan pemimpin bangsa. Ia mengajarkan kita bahwa cinta tanah air bukan hanya kata-kata, tetapi pengorbanan yang nyata. Dan mungkin pesan-pesan terbesarnya adalah bangsa besar adalah bangsa yang percaya pada dirinya sendiri. Warisan B.J. Habibie bukan hanya tentang pesawat, rumus, atau jabatan yang pernah ia diembannya. Warisannya adalah keyakinan bahwa anak bangsa dari pelosok manapun bisa menjadi tokoh jika memiliki keberanian, bermimpi, dan disiplin bekerja keras. Generasi demi generasi akan terus wengenangnya, bukan sekadar sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, tetapi sebagai simbol kecerdasan, kerja keras, dan cinta tanah air yang tak tergoyahkan. Dan seperti langit yang selalu terbentang luas, cita-cita yang ia tinggalkan tetap membuka jalan bagi kita semua untuk terbang lebih tinggi. Inilah kisah sang B.J. Habibie, atau lebih dikenal dengan Bakhrudin Habibie. Ia adalah seorang ahli pertanian dan ahli dalam bidang teknologi. Dan ia juga dikenal sebagai sang Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Bagi teman-teman semua yang ingin mengetahui lebih lanjut dalam tokoh-tokoh lainnya, silakan kalian komen, like, and share ke kawan-kawan kita semua.